Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga subuh yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengundang kita menjadi tamu istimewa di subuh ini, tentunya dalam rangka melaksanakan sebuah kebutuhan kita kepada Allah, bukan hanya sekedar kewajiban tetapi kebutuhan. Apa itu? Salat subuh berjamaah, kemudian kita ikuti dengan taklim, majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita pada pagi hari ini adalah salat sunnah fajar ataupun salat sunnah subuh ya. Jadi salat sunat fajar termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan, seperti halnya salat witir. Jadi karena ia merupakan permulaan salat siang hari bagi seorang muslim, sedangkan salat witir merupakan penutup salat malam di malam harinya. Jadi salat fajar ini kata ulama ada dua pengertian. Yang pertama, salat sunnah sebelum masuknya waktu subuh, itu juga dinamakan salat sunnah fajar. Yang kedua kata ulama, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh setelah azan dikumandangkan, itu juga salat sunat fajar ataupun subuh. Jadi ada dua pengertiannya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya ya, man shalla fi yaumin lailatan sintai asrata rakaatan bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat 12 rakaat sehari semalam, kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah megah, rumah cantik untuknya. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bayangkan, siapa yang tidak ingin dan tidak rindu untuk mendapatkan bangunan rumah terbaik yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang menjaga salat sunnah di dalam kehidupannya. Nah, bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana sih salat sunnah yang 12 rakaat itu? Yang pertama adalah arbaun qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, Pak. Kemudian rakaatain di ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. Rakaatain ba'da salatul maghrib, 2 rakaat ya setelah salat maghrib. Rakaataini ba'dal isya, dan juga 2 rakaat sebelum isya. Kemudian yang terakhir adalah rakaataini qabla salatul fajri, 2 rakaat sebelum masuknya salat subuh. Nah, artinya 2 rakaat sebelum salat fajar kan. Ya, artinya ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud salat sunnah fajar di sini adalah termasuk salat sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan salat subuh ketika muazin sudah mengumandangkan azan. Nah, inilah dia. Jadi bapak hadirin yang berbahagia, waktu salat sunnah fajar. Adapun waktu salat sunnah fajar di antara terbit fajar dan salat subuh. Nah, itulah dia yang pertama tadi. Di antara terbit fajar dan salat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salat sunnah yang kita laksanakan sebelum subuh setelah muazin sudah mengumandangkan azan. Nah, bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar hingga matahari terbit, hendaklah ia mengerjakan 2 rakaat tersebut. Jadi apa maksudnya? Kalaupun mungkin barangkali bapak ini berbahagia, kita memang benar tidak terbangun. Dari malam kita tidur, ternyata jam berapa sih bangunnya? Jam 7.
maka juga tetap laksanakan salat sunnah fajar, kata Rasulullah SAW. Nah inilah luar biasa. Tetapi benar-benar tidak terbangun, Pak. Jadi kalau dia sudah terbangun kemudian memperbaiki selimut, itu enggak masuk. Tapi yang dimaksud di sini adalah benar-benar dia ketiduran. Jangankan jam 7, tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 3 sore. Maka di situ salat subuh juga di situ, salat zuhur juga di situ, salat fajarnya juga di situ. Kalau memang benar-benar dia tidak terbangun dari tadinya. Inilah dia. Jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara pelaksanaan salat fajar. Ini fajar yang sebelum subuh ya. Salat sunnah fajar adalah 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan dengan ringan, dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Jadi ringan saja. Al-Kafirun pertama, kedua adalah Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Jangan pula yang kita baca cuman ayatnya saja, enggak begitu. Tetapi kita awal dengan Al-Fatihah, kemudian rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua baru kita baca Al-Ikhlas. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yusalli raka'ataini qabla al-ghada'i fayukhaffifu ma hatta inni la asyuk aqra'a fihima bi fatihatil kitabi amla." Biasa mengerjakan 2 rakaat sebelum salat sunnah, sebelum salat subuh, dan meringankan keduanya sehingga aku merasa ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Jadi memang di salat fajar itu singkat saja, simpel, gitu. Kemudian Rasulullah SAW biasa membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat salat sunnah subuh, dan beliau membaca keduanya dengan suara yang pelan. Karena dia salat itu adalah salat hanya sendirian. Jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, salat sunnah fajar dan termasuk salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, juga ulama mengatakan itu juga fajar, ya. Raka'ataini qabla subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih besar dibandingkan dunia beserta isinya. Inilah dia salah satu fadilah. Jadi maka dari itu beruntunglah kita yang bisa ikut melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum kita melakukan salat subuh. Inilah dia. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira mungkin sampai di sini ada tambahan ataupun mungkin barangkali sesuatu yang ragu, silakan Bapak-bapak kita diskusi saja. Silakan Pak, mungkin ada. Jadi berarti kalau kita belum sholat fajar, habis azan kita sholat mengiringi namanya itu qobliyah, apakah sudah termasuk dia masuk sholat fajar itu? Iya. Makanya ulama mengatakan salat sunnah fajar dibagi 2. Yang pertama tadi di antara terbitnya fajar dengan masuknya waktu subuh. Tetapi ulama mengatakan juga termasuk qabla salatil subuhi, itu artinya 2 rakaat sebelum subuh itu termasuk salat sunnah fajar. Ini luar biasa. Jadi maka dari itu ini kita biasakan karena fadilahnya luar biasa, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Coba, Masya Allah luar biasa. Berarti 2 rakaat saja salat subuh dibandingkan dengan dunia yang luas ini lebih baik, kata Rasulullah SAW, daripada alam semesta ini. Itu baru 2 rakaat salat subuh, Pak. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Coba kita bayangkan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. 2 rakaat tak seimbang. Nah, maka kadangkala ada orang yang mengganti dan menjual 2 rakaat subuhnya itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mungkin sebelum subuh mereka sudah berangkat ke pasar dan kemana-mana, sehingga jangankan salat sunnah fajar, salat subuhnya pun tinggal, Pak. Ini adalah berarti mereka mencari dunia yang begitu sepele,
meninggalkan solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pagi mereka sudah berangkat sehingga subuh tidak. Ada orang karena sibuknya melakukan pekerjaan sehingga memang tak teringat dia bahwa solat subuh merupakan sebuah kewajiban dan sebuah kebutuhan makhluk itu. Berarti masuk bangkrut namanya yang seperti itu. Termasuk, bukan malahan bangkrut, bahkan lebih dari itu Pak. Jadi kalau bangkrut itu failit namanya, di akhirat kelak nanti ada orang membawa pahala solat, pahala sedekah, pahala haji, pahala ini dikumpulkan menumpuk sebesar gunung contohnya. Kemudian ternyata datanglah orang-orang tetangganya masa lalu minta, saya dulu pernah disakiti, saya pernah dulu dianiaya, utang dulu pernah enggak dia bayar, hari ini saya menuntut ya Rabb. Ketika itu diambillah pahalanya oleh orang yang pernah ia sakiti tadi sehingga sampai habis. Setelah habis, sementara masih ada utang yang mau dibayar Pak. Masih ada utang mau dibayar. Apa langkahnya? Langkahnya adalah dosa orang tadi, dosa orang yang pernah ia sakiti tadi dipindahkan ke orang yang menyakiti. Itu namanya failit, lebih dari bangkrut itu Pak. Kalau yang tadi, ya. Kalau yang tadi lebih dari bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak punya pembendaharaan amal. Katakan tadi solatnya tinggal, subuh tidak ikut, ini tidak ikut, berarti mereka sudah miskin sebelum pailit. Tapi kalau yang pailit tadi sempat dia kumpulkan ibadah, tapi sayangnya itu mesti dibagi-bagi kepada orang lain. Kenapa? Karena dulu dia sering menyakiti, menzalimi, merampas hak orang lain gitu. Itu bedanya Pak. Ini lebih dari bangkrut. Jadi maka dari itu solat sunnahnya saja sudah seperti itu, apalagi solat wajibnya jangan sampai subuh tertinggal. Jadi kalau kita subuh berjamaah Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, Masya Allah, kita seperti orang yang solat semalam suntuk. Wah, ini luar biasa nih. Apalagi ditambah dengan solat sunnah. Maka dari itu kita perbaharui niat kita berangkat beribadah pada Allah menuju musola ini, ikut majlis ilmu, benar-benar kita niatkan kepada Allah, insya Allah kita sedang berada di fisabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Itulah keutamaan majlis ilmu. Karena menuntut ilmu faridatun ala kulli muslim, difardukan, wajib setiap diri orang-orang muslim. Jadi hukumnya ini bukan fardu kifayah Pak. Kalau fardu kifayah seperti penyelenggaraan jenazah, ya sudah diselenggarakan 2 oleh 3 orang, selesai urusan. Beban hukum masyarakat banyak sudah dilepaskan. Itu fardu kifayah. Tapi fardu ain wajib setiap diri orang-orang Islam itu. Begitu. Kalau yang kayak itu Pak, itu ada hukumannya sendiri. Yang mana Pak? Yang suka jalimi orang. Iya itu tadi. Di akhirat kelak nanti orang yang dizalimi itu mendapatkan pahala. Dibayar nanti kontan di akhirat itu bukan dengan uang, tetapi dia bayar dengan pahala-pahalanya. Jika pahalanya habis, maka dosa kita yang dipindahkan kepada mereka. Jadi hari ini mungkin barangkali ada orang yang terzalimi, ada orang yang teraniaya, ada orang dirampas haknya, tetapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepada para pemiliknya dengan cara amal ibadah orang tersebut ditransfer ke kita. Masya Allah. Jadi jangan kita bersedih, jangan kita berputus asa, maka insya Allah rezeki kita pasti akan datang kepada kita, walaupun hari ini diambil alih oleh orang lain misalnya dengan cara yang zalim, tapi dia suatu saat akan kembali kepada orang yang punya. Demikian Bapak hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh yang berbahagia ini kita senantiasa selalu semangat bahwa salat sunnah 2 rakaat saja sebelum subuh sama dengan dunia beserta isinya, apalagi salat subuhnya. Ya, maka dari itu azamkan dalam diri kita, ya Allah, insya Allah kami akan melakukan salat berjamaah setiap waktu ya Rabbi, dan prioritasnya adalah subuh. Dingin kita di rumah Pak, dari rumah kita dingin-dingin ke sini, dari rumah kita berjalan, harusnya tidur enak, tapi karena kebutuhan kita kepada Allah kita datang ke sini, maka Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Jadi saya katakan solat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Coba kita lihat apa kita yang tidak butuh sama Allah, enggak ada.
Semua kita butuh kepada Allah. Air saja, ya, senio aja tak hidup. Itu sudah kocar-kacir, Pak. Kita cari tempat berwudu yang lain. Apalagi kalau di semua bumi ini dihilangkan air oleh Allah, apa yang terjadi kira-kira? Berarti kita butuh kepada Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.